dari Prodi Bimbingan dan Muslim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama yaitu ada pengertian manajemen keuangan pendidikan. Manajemen keuangan pendidikan bisa disebut juga dengan pembiayaan pendidikan. Misalnya sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan, hingga pertanggungjawaban keuangan agar tercapainya tujuan pendidikan yang efektif dan efisiensi. Dan di sini juga ada pengertian dari Nana Fatah. Pembiayaan pendidikan merupakan sejumlah uang yang dihasilkan dan dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pendidikan. Contohnya seperti gaji guru, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan profesionalitas guru, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan supervisi pendidikan, dan lain sebagainya. Sementara itu, manajemen keuangan bisa diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Dalam arti sempit, manajemen keuangan berarti pembukaan. Sedangkan dalam arti luas, manajemen keuangan berarti pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan baik kepada masyarakat, pemerintahan daerah maupun kepada pemerintahan pusat. Contohnya yaitu dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai ke pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan. Nah, di dalam ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan itu ada empat aspek kegiatan. Yang pertama yaitu perencanaan anggaran, kedua pembukaan, ketiga pemeriksaan, dan yang terakhir itu ada pertanggungjawaban. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari empat aspek tersebut. Yang pertama yaitu perencanaan anggaran. Nah, perencanaan anggaran bisa didefinisikan dengan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif sehingga tujuan tersebut bisa dicapai, dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Nah, dalam penyusunan anggaran pengelolaan keuangan yaitu perlu memperhatikan sumber-sumber keuangan yang ada. Contohnya yaitu bersumberkan dari orang tua murid, komite, masyarakat, maupun pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, selain itu juga ada pengelolaan keuangan yang perlu diperhatikan prinsipnya. Nah, di dalam prinsip tersebut ada 3 prinsip. Yang pertama, hemat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir, tidak diperkenakan menggunakan dana untuk keperluan di luar keperluan kegiatan belajar dan mengajar. Nah, yang kedua yaitu ada pembukaan. Yang pertama, pengurus menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima dan mengeluarkan uang. Yang kedua yaitu kepengurusan yang menindaklanjuti urusan pertama, yakni menerima dan menyimpan, mengeluarkan uang, dan pengelolaan keuangan. Nah, kepala sekolah memberikan arahan serta bimbingan kepada seluruh staf yang diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan sekolah. Contohnya yaitu berkaitan dengan buku pos, faktur, buku kas, lembar cek, jurnal, buku besar, buku kas, pembayaran uang sekolah, dan buku kas piutang. Selanjutnya ada pemeriksaan atau auditing. Pemeriksaan auditing bisa disebut juga dengan kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, pembayaran, atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak yang berwenang. Nah, di dalam pemeriksaan auditing itu terdapat beberapa bentuk auditing, yaitu ada 2. Yang pertama, pemeriksaan laporan keuangan. Nah, dalam kegiatan ini bertujuan agar menentukan apakah seluruh laporan keuangan merupakan informasi yang sudah terukur dan terverifikasi sesuai dengan kriteria tertentu. Dan yang kedua, pemeriksaan audit operasional. Bisa disebut juga pemeriksaan atas keseluruhan bagian
manapun dari prosedur atau metode operasi suatu organisasi yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi. Nah, yang terakhir ada pertanggungjawaban. Nah, yang dimaksud pertanggungjawaban yaitu pelaporan bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Nah, di dalam pertanggungjawaban itu ada laporan keuangan. Di antaranya dapat ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan Daerah, dan lain sebagainya. Sekian sedikit penjelasan dari saya.